Selamat malam, teman-teman. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa UC Makassar, khususnya kelompok 5 mata kuliah Finansial Manajemen. Pada video ini, kami akan membawa atau mengkaji salah satu artikel jurnal dividen yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen di perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang ditulis oleh Wahyudi pada tahun 2022. Tapi sebelum lebih lanjut ke pembahasan isi dari artikel jurnal tersebut, berikut ini dia profil dari anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Aisyah Oktaviana, eh, Nurul Alia, Ganesha Nefesi, Nahda Mutiara, dan Vincent Kowalska. Next. Baik, langsung saja saya lanjut ke bagian abstrak pada artikel jurnal ini. Abstrak dalam artikel ini secara ringkas menyampaikan tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis pengaruh beberapa variabel keuangan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana metodologi ini yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kasual komparatif dan menggunakan data sekunder dari situs resmi BEI. Peneliti juga menguji 5 variabel independen aset yang dapat dijaminkan: pertumbuhan aset bersih, likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen sebagai variabel dependen. Hasil temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar variabel memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, namun hanya pertumbuhan aset bersih saja, likuiditas dan leverage yang berpengaruh secara signifikan. Sementara itu, aset yang dapat dijaminkan dan profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini bertentangan dengan sebagian literatur terdahulu yang umumnya menyatakan bahwa profitabilitas dan jaminan aset memiliki hubungan positif dengan dividen. Dari sisi orisinalitas, penulis mengklaim kontribusi emprisinya dalam konteks pasar negara berkembang, emerging market, yaitu Indonesia, yang memiliki dinamika pasar dan karakteristik kebijakan perusahaan yang unik. Oleh karena itu, abstrak ini cukup informatif dan memenuhi fungsi akademiknya, menjelaskan tujuan, metode, temuan, dan nilai kebaruan penelitian. Namun, dari sisi struktur akademik, abstrak dapat ditingkatkan dengan memasukkan lebih jelas signifikansi statistik masing-masing variabel, serta menyebutkan kerangka teoritas dan model analisis yang digunakan, misalnya regresi linear berganda. Dan berikut kata kunci pada artikel jurnal yang akan kami bahas antara lain. Yang pertama, profitabilitas. Yang kedua, likuiditas. Yang ketiga, penggunaan uang. Yang keempat, aset yang dapat dijadikan jaminan. Kelima, pertumbuhan aset bersih. Keenam, kebijakan dividen. Selanjutnya, pendahuluan pada artikel jurnal ini. Next. Nah, selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan jurnal ini disusun dengan cukup sistematis, mulai dengan penjelasan umum mengenai peran pasar modal dan harapan investor terhadap imbal hasil dan bentuk dividen dan capital gain, di mana penulis mengutip teori klasik dari Gordon dan Lintner yang menyatakan bahwa investor lebih menghargai pendapatan dari dividen dibandingkan capital gain karena sifatnya lebih pasti. Hal ini membentuk dasar pemikiran tentang pentingnya kebijakan dividen sebagai elemen strategis dalam manajemen keuangan perusahaan. Selanjutnya, pada artikel jurnal ini, penulis menjelaskan dilema manajemen dalam menentukan kebijakan dividen antara membayar dividen atau menahan laba untuk investasi masa depan. Penulis menyampaikan bahwa kebijakan dividen optimal adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan pembagian keuntungan saat ini dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan, di mana kekuatan utama bagi ini terletak pada referensi dan aktualitas topik, yakni penulis menjelaskan bahwa kebijakan dividen menjadi sinyal pasar yang berpengaruh pada persepsi investor, misalnya meningkatnya dividen pandangan sebagai sinyal positif terhadap prospek perusahaan, sedangkan menurunnya dividen seringkali dianggap negatif. Lebih jauh penulis juga mematakan permasalahan ini
empiris dengan cukup baik terhadap variabel hasil penelitian sebagai sebelumnya yang menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh antara variabel-variabel terhadap kebijakan dividen. Celah dalam penelitian ini menjadi justifikasi atas pentingnya riset ulang dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakteristik pasar berbeda dibandingkan negara maju. Terakhir, meskipun penelitian ini memiliki kekurangan dalam pendahuluan antara lain belum dicantumkan secara spesifik kerangka teoris atau landasan konsep yang mendasari pemilihan variabel yang lebih kritis. Selain itu, rumusan masalah dan tujuan penelitian hanya tersirat tidak dirumuskan dalam format yang spesifik, misalnya sebagai pertanyaan atau kalimat objektif yang biasanya menjadi elemen penting dalam penulisan akademik. Berdasarkan pendahuluan pada artikel jurnal ini, selanjutnya di tinjauan pustaka. Pada bagian kajian pustaka dalam jurnal ini menyajikan penjelasan yang cukup komprehensif mengenai konsep dasar kebijakan dividen dan variabel-variabel yang memengaruhinya, di mana penulis memulai dengan mendefinisikan dividen sebagai bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, baik dalam bentuk tunai maupun saham, serta memperkenalkan konsep dividend payout ratio atau DPR sebagai indikator utama kebijakan dividen. Selanjutnya, kajian pustaka dalam artikel jurnal ini dibagi berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, yaitu aset yang dapat dijaminkan atau collateralizable assets, pertumbuhan aset bersih, pertumbuhan aset likuiditas, leverage, dan profitabilitas, di mana setiap variabel dibahas melalui kerangka teoritis dan didukung oleh hasil-hasil penelitian terdahulu. Misalnya, bentuk variabel aset jaminan, penulis mengutip pendapat Titman dan Wessels 1988 serta Weston dan Brigham 2001 yang menjelaskan bahwa aset yang dapat dijaminkan dapat mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan kreditor. Kekuatan kajian pustaka pada artikel jurnal ini terletak pada penggunaan literatur yang relevan dan seimbang antara teori klasik dan penelitian empiris, baik dari konteks internasional maupun domestik. Penulis juga mencerminkan adanya perbedaan hasil dalam literatur sebelumnya. Contohnya, beberapa penelitian menemukan pengaruh signifikan antara pertumbuhan aset dan kebijakan dividen. Sementara lainnya tidak. Ketidakkonsistenan hasil ini memberikan justifikasi akademik yang kuat untuk dilakukan penelitian ulang dalam konteks Indonesia. Namun, bagian tinjauan pustaka penelitian ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kerangka konseptual tidak ditampilkan secara visual atau sistematis, misalnya dalam bentuk diagram atau model hubungan antar variabel. Selain itu, meskipun penulis pada artikel jurnal ini telah mengutip banyak sumber, namun analisis kritis terhadap literatur tersebut belum sepenuhnya ditampilkan. Kajian lebih banyak bersifat deskriptif daripada analitis, sehingga pembaca tidak sepenuhnya dibantu dalam memahami bagaimana teori dan temuan sebelumnya mendasari hipotesis penelitian ini. Meskipun demikian, bagian kajian pustaka ini secara keseluruhan telah berhasil menyampaikan landasan teoritis yang memadai dan membangun jembatan menuju perumusan hipotesis yang relevan. Selanjutnya, adapun metode penelitian pada artikel jurnal berikut. Terus yang berikut ada metode penelitian atau metodologi. Bagian metode penelitian dalam artikel ini disusun dengan struktur yang cukup sistematis dan mencerminkan standar metodologi kuantitatif yang umum digunakan dalam studi keuangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal komparatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Sumber data yang digunakan pada artikel jurnal ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau dalam kurung BEI selama periode 2011 sampai 2015. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria ketat yang ada 3 nomor. Yang pertama itu perusahaan harus terdaftar dan aktif selama periode tersebut. Dan yang kedua, perusahaan memperoleh laba secara berturut-turut. Dan yang ketiga, perusahaan membagikan dividen
secara konsisten selama 5 tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 90 perusahaan sebagai sampel. Nulis juga menjelaskan secara jelas operasionalisasi variabel beserta formula yang digunakan. Misalnya, dividen polisi diukur dengan dividend payout ratio atau DPR. Terus ada leverage-nya yang diukur dengan debt to equity ratio atau DR. Lalu ada profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA dan seterusnya. Metode analisis yang digunakan pada artikel jurnal ini adalah regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik yang mencakup uji heteroskedasitisitas, uji multikolinearitas, dan uji linearitas. Saat ditemukan masalah heteroskedasitasis, peneliti atau penulis secara tepat menggunakan weight least square atau WLS sebagai alternatif dari ordinary least square atau OLS yang menunjukkan kecermatan dalam pemilihan teknik estimasi. Lalu dari sisi kekuatan, artikel jurnal ini unggul karena yang pertama itu ada penjabaran teknis yang cukup rinci dan akademis. Yang kedua, penggunaan datanya itu 5 tahun memberikan bobot longitudinal pada analisis. Lalu yang ketiga itu penyesuaian teknik estimasi dan forum WLS menunjukkan ketepatan metodologis. Namun, kelemahan kecil pada artikel jurnal ini dapat dicatat antara lain. Yang pertama itu tidak dijelaskan bagaimana potensi bias data atau keterbatasan data diatasi. Lalu yang kedua, tidak disebutkan apakah terdapat kontrol terhadap efek industri spesifik di sektor manufaktur. Dalam kurung, pada sektor manufaktur bisa sangat heterogen. Lalu yang ketiga itu tidak ada penjelasan mengenai perangkat lunak statistik yang digunakan. Misalnya SPSS, STATA, dan EVIUS. Secara keseluruhan, metode penelitian pada artikel jurnal ini memadai dan relevan untuk tujuan penelitian, serta menunjukkan kejelasan dan konsistensi antara desain, data, dan analisis. Setelah metode penelitian, lanjut hasil dan pembahasan pada artikel jurnal ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan pada artikel ini. Nah, pada bagian hasil dan pembahasan dalam artikel ini disusun dengan baik, dimulai dari pemaparan hasil uji asumsi klasik hingga pengujian model regresi berganda. Nah, penelitian ini menjalankan berbagai uji untuk memastikan validitas model termasuk uji normalitas, multikolinoiditas, heteroskedasisitas, dan linearitas. Nah, ketika ditemukan adanya masalah heteroskedasisitas ini dalam model OLS, penelitian atau penulis secara tepat mengalihkan metode estimasi ke weighted least square atau WLS. Nah, di sini menunjukkan ketepatan dan fleksibilitas dalam pendekatan analisis statistiknya. Berikut tabel hasil dari analisis regresi berganda dengan hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki koefisien negatif dengan terhadap kebijakan dividen. Namun hanya 3 yang signifikan secara statistik antara lain. Yang pertama, pertumbuhan aset bersih atau grow in net aset berpengaruh negatif dan signifikan mendukung argumen bahwa perusahaan dengan pertumbuhan tinggi cenderung menahan laba untuk investasi. Yang kedua, likuiditas atau current ratio di sini juga berpengaruh negatif signifikan karena di sini bertentangan dengan hipotesis awal dan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa likuiditas tinggi seharusnya memungkinkan pembayaran dividen lebih besar. Nah, yang ketiga di sini leverage atau DER di sini menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Sejalan dengan teori bahwa perusahaan berutang tinggi akan menahan dividen demi memenuhi kewajiban finansialnya. Yang terakhir, sebaliknya di sini memiliki 2 variabel lainnya, aset dan dijaminkan, dan profitabilitasnya menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik. Ini menarik, terutama profitabilitas yang umumnya dianggap sebagai prediktor kuat dalam penentuan kebijakan dividen. Peneliti yang menjelaskan hasil ini dengan baik menyebutkan bahwa kemungkinan perusahaan lebih konsisten dalam pembayaran dividen terlepas dari laba yang diperoleh atau adanya intervensi faktor lain di luar model. Secara keseluruhannya di sini, bagian hasil dan pembahasan pada artikel jurnal ini sudah memenuhi standar akademik yang baik, mampu menyampaikan hasil dengan analisis kritis, relevan secara teoritis, dan reflektif terhadap konteks empiris di pasar Indonesia. Nah, terakhir di sini akan membahas dari artikel jurnal sebagai penutup, yaitu kesimpulannya dan implikasi. Bagian kesimpulan dalam artikel ini ditulis secara ringkas namun substantif, di mana penulis merangkum hasil utama penelitian dengan menegaskan bahwa dari 5 variabel independen yang diuji, hanya pertumbuhan aset bersih, likuiditas, dan
levers yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan aset yang dapat dijaminkan dan probabilitas menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan. Penulis menyampaikan bahwa tingginya pertumbuhan aset membuat perusahaan cenderung menahan laba untuk ekspansi. Dan tingkat leverage-nya di sini sangat tinggi, menurunkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Temuan mengenai likuiditas yang tinggi justru menurunkan pembayaran dividen dianggap sebagai indikasi adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan aset lancar. Bagian ini memberikan implikasi teoretis dan praktis. Nah, yang pertama itu secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang kebijakan dividen, khususnya dalam konteks pasar negara berkembang seperti Indonesia. Secara praktis juga di sini, hasil penelitiannya dapat digunakan oleh manajer keuangan untuk merumuskan kebijakan dividen yang dipertimbangkan. Struktur modal dan efisiensi likuiditas bagi investor. Temuan ini menjadi pertimbangan dalam menilai strategi pembayaran dividen perusahaan. Di sisi lain, penulis juga menyampaikan saran untuk penelitian lanjutan dengan baik, yaitu memperluas periode studi, menambahkan variabel eksternal, dan menggunakan pendekatan analisis yang lebih kompleks seperti model moderasi atau mediasi. Hal ini menunjukkan kesadaran metodologis dan membuka ruang kontribusi akademik lebih lanjut. Secara keseluruhan, bagian kesimpulan dan implikasi ini telah berhasil menutup studi dengan logis relevan walaupun masih bisa diperkuat dari segi pendalaman dan refleksi kebijakan dan keunikan kontribusi penelitian. Sekian kajian hasil atau pembahasan mengenai isi jurnal Wahidin 2019. Terima kasih guys. Bye-bye.